Kecelakaan itu tidak disengaja. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas kakiku. Zizi, menikahlah denganku. Pria yang telah kucintai selama 10 tahun. Kukira dia mati dalam kecelakaan itu. 2 tetes air mata ini kuhitung sebagai penghormatan terakhir untuknya. Wah adik, kenapa minum sendirian di sini? Pasti putus cinta. Siapa yang membuatmu tidak senang? Tadi sendirian. Sekarang ada 2 anjing. Gonggongan mereka sangat mengganggu. Kakinya pincang. Mulut kecilmu masih keras ya? Belum pernah tidur dengan orang pincang. Pernahkah kalian berkelahi dengan orang pincang? Wah adik. Kamu si pincang bau. Berani memukulku. Dikatakan anjing yang menggonggong tidak menggigit. Kamu menggonggong keras. Sepertinya tidak terlalu hebat. Lumayan. Berikan martini untuk nona ini. Aku yang bayar. Dari mana kamu muncul? Kenapa kalian tidak menyerangku? Kamu tunggu saja. Beranilah jangan pergi. Mereka memanggil teman-temannya. Pergi atau tidak? Kamu takut. Mungkin saja. Aku ingin mengajakmu jalan-jalan. Aku khawatir. Aku akan jatuh dari motor. Aku di sini. Tidak akan. Kamu ngapain? Pinjam sebentar. Peluk aku rat-rat. Zizi, kamu adalah wanita yang paling kucintai dalam hidupku. Aku dipaksa menikahi si pincang itu. Aku tidak mencintainya. Aku mencintaimu. Matilah kamu bajingan. Selama bertahun-tahun aku menghabiskan masa mudaku seperti memberi makan anjing. Takut. Pria semuanya jahat. Kenapa aku tidak memilih yang tampan? Selamat pagi. Rp1.000.000. Jangan bertanya-tanya tentang aku. Jangan menyebarkan rumor. Kalau tidak akan ada yang menghajarmu. Wah. Aku baru saja melakukan one night stand. Putri pewaris konglomerat mana ini? Shao, Bukankah aku sudah bilang, jangan terlalu mencolok di luar? kakek memintamu kembali ke rumah leluhur. Oke. Saham grup Chen anjlok. Apa yang akan Anda lakukan? Perkawinan dengan grup He, benarkah akan dibatalkan? Masalah perkawinan ini. Pasti dibatalkan.
Apakah kalian percaya keajaiban? Keajaiban? Keajaiban apa? Cici. Kakimu sembuh. Keajaiban akan terjadi padaku dan juga pada grup Chen. Presiden Direktur, saham grup Chen naik tajam. Yang berselingkuh dan mengkhianati. Aku tidak akan menikah dengan orang seperti ini ke depan grup Chen. Akan aku Chen Zi yang memegang kendali. Presiden Direktur, Anda hari ini sangat keren. Apakah Anda sudah memperkirakan ini? Hingga sengaja duduk di kursi roda begitu lama. Kursi roda ini adalah cermin ajaib. Bisa menunjukkan siapa manusia dan siapa setan. Yang pasti setan. Lalu, siapa manusianya? Mas, lihat mobilku ini. Masih bisa diperbaiki nggak? Kamu sudah menemukanku. Kamu bilang bisa diperbaiki nggak? Anda adalah ketua klub mobil sport Longcheng. Mobil Anda lebih banyak dari tas kakakku. Anda bilang bisa. Pasti bisa. Ternyata tukang reparasi mobil. Nggak heran penuh tenaga. Wah mas, kamu ini benar-benar hebat. Diam dan pergi. Bos, mobil Anda sudah diperbaiki. Silakan hati-hati di jalan. Ini bukan putri dari keluarga konglomerat. Ahli warisnya. Kenapa kamu masih memperbaiki mobil? Apa cek yang kuberikan kemarin? Jumlahnya kurang besar. Aku. Seleraku besar. Baiklah. Terima kasih Kecua. Kali ini sudah pasti. Longcheng Supercar. Tidak melalui tangan Anda. Saya Pa Yang Berni Ke Kanong Chang. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Jangan ganggu aku. Kamu tadi ngapain? Bantu teman. Ada urusan. Ya. Nikah sama aku. Lagi ngapain? Apa bagusnya foto-fotoin surat nikah? Posting di media sosial. Kamu ingat, aku dan kamu nikah kontrak. Karena kontrak, harus ada aturan. Yang pertama adalah, jangan umumkan aku. Kamu tenang saja. Aku cuma mau umumkan. Si jagoan sudah punya pasangan. Biarkan gadis-gadis itu. Jangan terus-terusan mendekat. Lupakan saja. Sombong. Apa yang dilihat si gadis dari kamu malah terus-terusan? Pria yang dilihat oleh Nona Chen. Pasti punya modal percaya diri. Ini beda sama alur cerita yang aku buat. Kenapa beda? Chen Zi Chen Zi. Kamu tergila-gila pada kecantikan. Lambat laun pasti ada masalah. Foto bareng. Aku nggak mau. Ayo dong. Jangan foto aku. Satu lagi. Banyak banget hadiahnya. Berapa harganya ya? Kakak, kakimu bagus. Kenapa nggak bilang-bilang? Iya. Hal sebaik ini, malah disembunyikan. Ini artinya nggak nganggap kita keluarga. Ini hal bagus kok. Yang penting keluarga aman sentosa. Zizi. Cepetan lihat. Ini giok yang Hyang kasih ke aku. Harganya selangit. Ini giok kaisar kelas atas. Harganya 50 juta. Gimana? Niatku. Cukup tuluskan.
Cukup. Kakak, Hyang kakak sudah minta maaf. Kamu jangan terlalu keras. Hal yang lalu sudah berlalu. Pernikahanmu sama Hyang. Sepeten Daidakan. Menikah. 50 jutaku. Hyang. Kalau kamu bisa bikin giok yang pecah ini jadi utuh lagi, aku akan memaafkanmu menikah denganmu. Bagaimana mungkin giok yang sudah pecah ini bisa kembali utuh? Masih tahu kalau yang sudah pecah tidak bisa kembali ya? Kamu gila. Ini 50 juta. Kalau mau pecahkan saja. Saham yang aku pegang. Nilainya 50 miliar. Kamu demi uang 50 juta yang sepele mau menjual aku. Otakmu itu, apakah diganti dengan muka tebalmu? Kamu. Ibuku dulu bagaimana bisa buta mata melihat pria bodoh sepertimu. Zizi. Karena kamu juga tahu pentingnya saham, maka kamu seharusnya lebih menikah denganku. Saham kedua keluarga kita, jika digabungkan, nanti cukup untuk mendominasi seluruh. Maaf ya, kamu terlambat. Sertifikat nikah. Kamu menikah. Kakak, kamu malah meninggalkan Hyang. Pria baik seperti itu tidak dinikahi. Malah mencari pria lain di luar untuk menikah. Kamu terlalu sembrono. Ya, hal sebesar ini. Kamu juga tidak berdiskusi dengan keluarga. Chenzi, kamu terlalu tidak menghargai ayahmu. Di matamu. Ibuku dulu juga tidak memberitahu keluarga. Sembarangan menikah kilat dengan ayahku. Ini keturunan. Kamu datang ke sini. Chenzi, aku tidak peduli kamu menikah dengan siapa. Segera bercerai. Nikah denganku. Kalau aku tidak mendapatkan harta kakekku, aku akan membunuhmu. Keindahan dan manisnya masa lalu. Apakah semuanya palsu yang seperti ini di depan mataku? Apakah ini yang sebenarnya dirimu? Kamu berani menendangku. Chenzi, aku salah. Maafkan aku. Hyang. Anak laki-laki yang menyelamatkanku dulu. Benarkah itu kamu? Yaitu aku. Aku yang menyelamatkanmu. Aku masih punya bekas luka di tanganku. Sadar. Kamu baik-baik saja. Kamu sudah sadar. Namaku Hyang. Kita sudah selesai. Chenzi. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan menghitung semua utangmu. Sekaligus. Tahukah kamu? Paman kecilmu sudah kembali ke negara. Kalau kamu masih tidak bisa menangani Chenzi, biarkan kakekmu memberikan semua sahamnya ke Hichuan. Kita ayah dan anak. Hanya menunggu untuk mati bersama. Ayah, apa yang kau lakukan? Ingat. Ini karena luka saat menyelamatkan Chenzi. Putri keluarga Chen. Adalah kamu yang menyelamatkannya. Tapi ini adalah paman kecil yang menyelamatkannya. Yaitu aku. Aku yang menyelamatkannya. Bekas luka ini adalah buktinya. Baiklah. Paman kecil. Paman kecil, kenapa sudah kembali? Kamu bermain mobil di Amerika, bukan mainnya cukup baik. Kembali ke negara aku juga mau main mobil. Sekalian melihat perusahaan keluarga kita. Mencari kesenangan baru. Grup He tidak ada kesenangan untukmu. Hichuan, aku memperingatkanmu. Keluarga He. Aku adalah anak sulung. Kakak. Maka tunjukkanlah sikap anak sulung. Jangan setiap kali melihatku seperti menghadapi musuh besar. Sangat tidak elegan dan akan terlihat sangat takut padaku. Kakak. Aku sudah bukan anak yang bisa diatur-atur lagi. Adik kecil masih belum sadar. Sekarang masih demam tinggi. Haruskah terbang ke Amerika sekarang? Siapa suruh dia menghalangi jalanku? Sambil ayah sedang dinas luar. Tentu saja. Dulu mengirimmu ke Amerika. Untuk melatihmu.
Hari ini kamu kembali membantuku. Kita bersaudara. Bersama-sama mengembangkan grup Hi. Ayah belum meninggal. Keluarga Hi belum milikmu. Benarkah kamu ingin bersaing denganku? Kamu bilang aku sudah dewasa. Kenapa tidak? Adik. Benarkah kamu ingin tinggal di sini? Aku khawatir. Suatu hari kamu tidak sengaja akan mengalami kecelakaan. Kalau memang kecelakaan, kapan datangnya dan pada siapa? Tidak bisa dipastikan. Nyawa kakak lebih berharga dariku. Yang harus lebih berhati-hati adalah kamu. Hi Chuan. Bangun. Kamu berani mengutuk ayahku. Ini apa-apaan? Kalian berdua. Coba sentuh dia sedikit saja. Pakaian paman kecil bagus. Dibeli di Amerika. Adik lihat. Pulang juga tidak bilang-bilang kakak. Kakak bisa jemput kamu di bandara. Ada hadiah untukmu. Ayah, aku sudah menikah. Oh. Benarkah? Keluarga Hi ini sangat memperhatikan kesetaraan status. Bagaimana bisa kamu sembarangan langsung menikah? Tidak sembarangan. Saya menikahi pewaris keluarga konglomerat. Saya tidak pergi kamu. Akan mencari muka. Kalau Hyang yang bilang. Saya mungkin pergi. Kekek, paman kecil itu tidak ada apa-apanya. Saya akan menikahi putri sulung keluarga Chen. Benarkah? Ya. Mana ada keluarga Chen lain? Tentu saja putri sulung keluarga Chen. Orang terkaya di Longcheng. Bernama Chen Ziai. Harus bye-bye sama dia ya. Wah, kebetulan sekali. Rumah ini setelah dibeli akan jadi milikmu dekat dengan grup Chen. Fasilitas sekitarnya juga lengkap. Mantan pacarmu itu, namanya apa? Sampah itu. Juga marga Hi, putra sulung grup Hi, Hyang. Tentu saja. Cemburu ya? Bersama saya. Jangan cemburu. Kenapa? Kalau sudah menikah ke keluarga kami harus menjaga moral pria. Keluar rumah harus lapor ke saya. Tanpa izin saya dilarang merokok dan minum alkohol. Pakaian keluar rumah tidak boleh terlalu terbuka. Dilarang menambahkan WeChat wanita lain. Apalagi berhubungan dengan wanita lain. Saya sudah berkorban banyak. Istri harus memberikan hadiah yang baik untuk saya. Hadiah apa yang kamu inginkan? Hi Chuan, kamu ngapain? Mengklaim hadiah. Zizi, Kamu datang buat apa? kita sudah kenal bertahun-tahun. Gak bisa dengerin aku ngomong beberapa kata aja. Aku bersumpah mulai hari ini, gak akan ganggu kamu lagi. Selesai ngomong cepat pergi. Wanita jahat, kamu pikir aku gak bisa ngurusin kamu? Hyang, kamu mau apa? Dulu aku terlalu baik sama kamu. Gak tidurin kamu lebih awal. Biar kamu yang suka gonta-ganti pasangan ini. Main mata di luar sana. Kamu dan Chen Lulu pasangan anjing. Selingkuh di belakangku. Sekarang mau lempar kotoran ke aku. Aku lebih baik tidur sama montir daripada nyentuh timun busuk kayak kamu. Sebelumnya aku masih merasa bersalah sama kamu. Wanita jahat kamu ini. Gak layak sama sekali. Lepasin aku. Aku peringatin kamu. Aku gak akan biarin kamu. Chenzi. Baiknya cepat-cepat cerai. Dan nikah sama aku. Kalau tidak, aku bakal bikin kamu menderita. Katanya mau jalan-jalan bareng gak datang-datang. Telepon juga gak diangkat. Sekretaris Lin. Perusahaan sibuk ya? Kapan Bos Chen pulang? Bos Chen udah pulang lama. Bilang ada janji sama kamu. Masa belum ketemu? Sial. Lacak nomor telepon ini. Sekarang. Gawat, Presiden Direktur diculik. Lepasin aku peringetin kamu. Atau aku pasti bikin kamu menyesal. Aku pengen lihat. Gimana kamu bikin aku menyesal. Lepaskan aku. Tak kusangka kamu begitu berbakat. Bahkan lebih seksi dari adikmu. Pergi kau mati.
Chenzi. Tak kusangka kamu cukup pintar. Jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Lain kali aku pasti. Masih ada lain kali. Diam kau. Sampah seperti ini tidak layak kotor tanganmu. Maaf. Aku datang terlambat. Tidak terlambat. Datang pas tepat waktu. Kamu kenal dia. Bagaimana mungkin aku kenal sampah seperti ini? Dulu seleramu cukup buruk. Tapi seleraku sekarang sama sekali tidak buruk. Mengapa aku merasa saat ini Hichuan terasa sangat familiar? Mungkinkah aku pernah bertemu dengannya sebelumnya? Sayang, peluk aku erat. Bangun. Kamu baik-baik saja. Aneh. 10 tahun lalu yang menyelamatkanku jelas Hyang. Mengapa aku memikirkan Hichuan? Mungkinkah karena Hichuan baru saja menyelamatkanku? Mikir apa? Masih takut? Aku sedang berpikir, aku harus membuat Hyang menanggung akibat perbuatannya sendiri. Dia ingin aku hancur. Aku akan membuatnya dibenci semua orang. Serahkan padaku. Kamu tinggal menonton saja. Kamu bisa apa? Memukulnya lagi. Kamu cuma montir. Tahu apa yang aku inginkan? Minum susu. Tunggu suamimu yang akan membalasmu. Nona Chen, kamu bilang kakakmu mau menikah lagi dengan Hyang. Benarkah? Aku dan Chenzi Ai sudah menikah dengan orang lain. Dari mana kalian? Dengar rumor ini. Kakakku akrab dengan Hyang. Hari ini dia yang menyuruhku mengundang kalian. Sebentar lagi, kalian bisa melihat sendiri betapa baik hubungan mereka. Ambil banyak foto biar kakakku jadi headline. Apa yang terjadi? Ini selingkuh. Atau 3P, pantas Chenzi menikah dengan orang lain. Jangan difoto. Ini kunci kamar. Ambil satu. Sebentar aku bawa Chenzi ke hotel dulu. 2 jam lagi kamu bawa wartawan masuk. Nanti pas fotonya jadi headline. Aku punya video dia. Dia cuma punya satu pilihan. Jangan difoto semua. Minggir. Kalian siapa? Suamiku, kenapa pura-pura tidak kenal? Benar juga. Tidak ingat kamu bilang, kita bertiga akan selalu bersama. Enak saja kau. Aku tidak kenal kalian. Jangan difoto. Atau aku laporkan. Hishao, Non Lulu yang kasih tahu kami. Diam saja apa? Cepat suruh mereka pergi. Kamu belum jelaskan padaku, dua wanita ini bagaimana? Adik juga suka Hishao. Mau gabung sama kami. Kenapa kamu pukul aku? Kamu selingkuh di belakangku. Aku tidak boleh pukul kamu. Dasar jalang. Lihat aku begini. Masih panggil wartawan. Aku lawan kamu. Hyang? Lu gila ya? Berani-beraninya kau pukul aku. Hyang si anak kaya ketemu 2 cewek diam-diam. Mantan adik ipar Nyidu berantem. Asyik. Terima kasih suamiku. Senang gak? Gimana caranya? 2 cewek itu siapa? Aktor bayaran. Nggak nyangka kau montir. Jaringannya lumayan juga. Tentu dong. Berani bikin istriku marah. Aku harus bikin mereka kapok. Istriku manis banget. Aku jadi. Pengin bikin kau lebih senang lagi.
Mau senang gimana lagi? Bukan ini rumah keluarga He. Gimana kau tahu? Suami punya akal. Kamu mau apa? Mau masuk pukul Hyang? Sabar dulu, tunggu aja caranya. Jangan sembarangan. Pintu besi rumah mewah gini pasti kuat. Ini anak yang kau didik. Perilakunya kayak apa? Chen Zi udah batalin tunangan. Kau malah bikin skandal. Muka keluarga He. Kau nodain semua. Bukan salahku. Itu semua celulu. Sialan itu yang ngatur. Masih berani ngelawan. Kena hukuman keluarga. Berani membantah. Bodoh banget kau. Nggak bisa dapetin balik Chen Zi. Kau lebih baik. Siu Yu. Kau nggak bodoh. Bantuin aku dapetin balik dong. Ngomel mulu ngapain pukul-pukul aku. Anak durhaka. Kamu ini memberontak ya. Anak kurang ajar berani mukul bapak. Bunuh kau. Jangan pukul lagi. Kamu bawa ini juga. Drama bagus ini cocok dengan minuman enak. Kalau ada waktu, aku pasti buat beberapa lauk. Sedikit saja. Aku tidak bisa minum, aku harus menyetir. Tapi, aku punya cara merayakan yang lebih baik. Manis. Whisky mana ada yang manis? Coba lagi. Siapa? Ayah. Ada orang di atas. Aku kurang dengar. Kamu kan tahu. Coba lihat ke atas. Ayah. Di atas tidak ada orang. Kamu ini terlalu curiga. Cepat kembali dan terus pukul. Jangan lepaskan anak kurang ajar ini. Jangan pukul lagi. Aku salah. Hampir ketahuan sama Ayah Hyang. Masih mau lihat? Tidak. Ini cuma memukul anjing yang jatuh. Ayo pergi. Baiklah. Kalau tidak, aku takut tidak tahan. Langsung hukum kamu. Hyang, kamu pantas. Orang yang mengkhianati hati harus telan 1000 jarum. Orang seperti Hyang yang tidak berkualitas. Bagaimana kamu bisa suka padanya? 10 tahun lalu dia menyelamatkan aku di jalan QC. Dia juga terluka tangannya untukku. Kamu baik-baik saja. Bangun. Paman kecil. Paman kecil, ayahku cari kamu. Siapa ini? Dia terluka. Bawa dia ke rumah sakit. Ternyata gadis yang aku selamatkan waktu kecil adalah kamu. Tapi semua orang bisa berubah. Sekarang dia sudah jadi sampah masyarakat. Aku tidak akan demi seorang sampah masyarakat mengorbankan hidupku seumur hidup. Zizi. Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu. Apa itu? Aku. Adalah sekretaris Lin. Halo. Kamu bilang apa? Aku segera datang. Bawa aku ke grup chat, ada masalah. Ayo. Bukan ini si Hishao yang baru-baru ini diberitakan. Kenapa dia sampai dipukuli seperti ini? Keluarga He punya keturunan yang tidak berbakti. Kami datang untuk meminta maaf pada keluarga Chen. Jurnalisnya terlalu banyak. Kamu jangan muncul. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Baik, hati-hati ya. Tenang saja, di depan banyak orang begini. Mereka juga tidak berani berbuat apa-apa padaku. Zizi.
Kamu maafkan Hyang saja. Ayah mohon padamu. Sudah cukup. Kalian kerumunan buat onar, main paksaan moral. Mau apa sebenarnya? Zizi kamu datang pasakelai. Lihat. Hyang sudah aku dan ayah pukuli habis-habisan. Kami sudah melampiaskan amarahmu. Kamu maafkan Hyang saja. Aku sudah menikah. Dia tidak pantas aku maafkan. Zizi jangan bilang begitu. Menantu keluarga Hi hanya kamu yang kami akui. Hari ini kalau kamu tidak mau maafkan Hyang, aku akan pukuli dia sampai mati di sini. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu maafkan aku saja. Nona Chen, apakah kamu akan memaafkan Tuan He? Karena semua orang ada di sini. Mohon bantuannya untuk menjadi saksi. Saya Chen Zi tidak akan pernah memaafkan orang yang mengkhianati saya. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Maafkan aku. Lepaskan. Cepat foto. Zizi memaafkan Hyang. Berita utama. Chen Zi memaafkan Hyang. Cepat foto. Cepat foto. Zizi. Orang itu terlihat seperti paman kecil. Sayang, mari kita tinggal di Amerika. Jauh dari keributan di sini. Hidupkan hidup kecil kita sendiri. Kita hanya pernikahan kontrak. Jangan terlalu larut dalam peran. Saya adalah CEO Grup Chen, bukan wanita biasa yang bisa hidup biasa. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai wanita biasa. Aku hanya khawatir padamu. Aku akan segera menyelesaikan masalah keluarga He. Hal hari ini tidak akan terjadi lagi. Sebenarnya aku dan Hyang. Chen Zi buka pintu. Aku tahu kamu di rumah. Bagaimana dia bisa mengejar sampai sini? Kamu buka pintu untukku. Chen Zi. Anak kurang ajar. Bisa sampai mengejar ke sini. Aku hanya mau minum teh. Teh kami tidak untuk anjing. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Cari orang. Cari si pengecut itu. Kita sudah bertengkar lama di sini. Dia tidak berani killer. Apa artinya? Artinya dia takut padaku. Anjing gila, siapa yang tidak takut? Di kota naga ini, tidak ada yang berani melawan keluarga He. Aku ingin lihat apakah si pengecut ini berani. Sayang. Aku. Kamu ini siapa sih? Jangan macam-macam. Aku nggak tertarik sama cowok. Aduh. Pergi. Tunggu aja. Wah, keren banget. Masih banyak yang kamu nggak tahu. Aku tunjukin deh. Kita masih ada acara nih, jangan telat. Katanya Chen Zi nikah kilat. Sama tukang bengkel. Bener-bener lucu banget. Zizi. Katanya, kita sepakat. Bawa suami masing-masing. Kok kamu sendiri aja? Suami kamu mana? Dia lagi parkir. Sebentar lagi sampai. Di depan kan ada jasa parkir. Suami kamu naik mobil apa? Kok harus parkir sendiri? Motor. Putri Grup Chen yang terhormat. Nikah sama tukang motor. Gak heran kamu datang pakai baju kayak gini. Belum tahu semuanya. Gak usah komentar deh. Menurutku sih, pakai baju mahal kayak apapun, tetap aja gak bisa nutupin kesan norak. Oke. Aku pengen lihat. Suami kamu kayak apa sih? Gak norak sama sekali. Salam kenal. Aku Hichuan, suami Chen Zi. Sayang. Yuk kita pergi. Udara di sini terlalu norak.
Ajak aku jalan-jalan. Oke. Tunggu. Katanya kamu Hichuan ya? Barusan Zizi bilang, kamu itu master bengkel. Kebetulan di rumah saya banyak mobil mewah yang rusak. Bisa tolong? Maaf, Saya sudah dipesan oleh Pak Chen. Hichuan. Ternyata kamu. Ayah, saya melihat langsung. Suami Chenzi adalah Hichuan. Adik kandungmu. Paman kandung saya. Ayah Hichuan merebut istri saya. Dia punya niat jahat. Kamu harus memanggilnya kembali. Baik-baik. Saya benar-benar ingin memukulmu bodoh. Chenzi tidak mau menikah denganmu. Tapi mau menikah dengan Hichuan. Kalau kakekmu tahu, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti akan memberikan semua sahamnya kepada paman kecil. Hichuan pasti juga bisa memikirkannya. Lalu kenapa dia masih menyembunyikannya? Jadi, kita harus menghentikan rencananya. Sebelum itu menjadi kenyataan. Habiskan sampai ke akar-akarnya. Ayah Hyang sudah memeriksanya. Chenzi memang sudah menikah dengan orang lain. APA, ayah jangan marah dulu. Menikah saja. Bukan tidak bisa bercerai. Dia baru menikah mana mau bercerai. Kalau tidak mau bercerai, maka hanya ada meninggal. Perlu sekejam itu? Ayah. Demi pernikahan keluarga kita dengan grup Chen. Satu nyawa apa artinya? Tidak ada pria sejati tanpa kejam. Kasih dia pelajaran. Cukup usir saja orangnya. Nyawa itu penting. Jangan berlebihan. Bagaimana kakek setuju? Kakek sudah tua. Tidak cukup tegas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan bantu dia membersihkannya. Hanya saja si bungsu tiba-tiba hilang. Entah dia bisa bertahan atau tidak. Bagus kakek sudah tua. Sudah waktunya untuk turun tahta. Mobil ini sudah cukup. Sisanya kamu yang urus. Ada janji ya? Istriku bersikeras merayakan ulang tahunku. Siapa Hichuan itu? Ada apa teman-teman? Ada yang bayar untuk nyawamu. Menarik. Boleh tanya berapa harganya? Mahal nggak? Kamu sudah 10 tahun di bengkel ini. Mungkin gak bakal dapat segitu. Kalau gitu biaya servis 11 tahunku. Bisa beli nyawaku dari kalian nggak? Kamu tukang servis yang gak tahu diri. Bicara ya bicara yang baik. Pakai embel-embel apa? Aku bayar 2 kali lipat. Bisa beli info lawannya. Nggak usah banyak omong sama sampah ini. Serang. Kalian ini benar-benar buta. Nggak cari info dulu. Waktu cuman berantem. Kalian masih minum susu di perut ibu. Hari ini hari penting buat kencan sama istriku. Mood lagi bagus. Apa yang aku bilang tadi masih berlaku. Siapa yang bayar kalian? Berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Mati aja. Istri. Aku mungkin gak bisa datang. Ayah minum teh. Ayah kenapa? Tiba-tiba ada perasaan gak enak. Telepon Xiao Chuan aja. Suruh dia cepat datang. Presiden grup Chen sudah datang. Selamat Direktur He. Selamat ulang tahun untuk putra Anda. Zizi itu aku yang undang. Adik saya pertama kali muncul setelah kembali ke negara. Ini adalah acara besar keluarga He kami. Bagaimana mungkin Zizi tidak hadir? Benar juga. Nanti ketika kabar Hichuan dipukul datang, saya ingin melihat penampilan menarik di wajahmu. Anda duduk dulu. Sebentar. Anak kecil saya akan datang. Saya akan memperkenalkan kalian. Saya tidak tertarik dengan siapapun dari keluarga He. Hari ini, saya datang karena menghormati Anda, Pak. Saya punya janji penting nanti. Saya pergi dulu. Tidak baik, tidak baik. Bicara pelan-pelan. Apa yang terjadi sampai tergesa-gesa? Anak muda itu terluka parah. Katanya. Katanya apa? Cepat katakan. Katanya orangnya sudah tidak bisa diselamatkan. Hidong. Kakek. Anda tidak boleh ada apa-apa. Tidak boleh terjadi apa-apa. Grup He bergantung pada Anda. Benar kakek.
Kakek jatuh. Lihat senyum di sudut bibir mereka hampir tidak bisa ditahan. Sungguh kejam. Kenapa orang ini tidak menjawab telepon? Kamu mau kemana? Kakek, ada dokter yang menolong. Tidak ada urusan saya lagi. Saya pergi dulu. Anda tidak boleh pergi. Kenapa? Karena belum saatnya Anda pergi. Zizi, saya sarankan Anda menunggu sebentar lagi. Mungkin ada kejutan. Kakek masih di dalam sedang ditolong. Apa kejutan yang bisa ada? Saya sarankan Anda menjaga mulut. Minggir. Hicuan. Perawat. Pasien yang baru saja dimasukkan tadi, keadaannya bagaimana? Kepalanya terluka parah. Di perjalanan sempat berhenti bernapas 2 kali. Hyarga Hichuan Ada di sini. Hyarga Hichuan. Saya istri Hicuan. Hichuan sudah tidak kuat lagi. Butuh transfusi darah banyak. Stok darah di rumah sakit kita tidak cukup. Kamu cepat hubungi keluarga dekatnya. Dia sudah tidak tahan lagi. Hyang. Hyang memang punya golongan darah langka. Tapi, Tolong selamatkan suami saya. Kalian mau imbalan apa? Saya rela memberikan apapun. Chenzi, kamu biasanya selalu marah-marah sama saya. Sekarang tahu minta tolong ya. Dia kan suami kamu. Urusan saya apa? Hyang. Zizi sudah memohon seperti ini. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Kamu pertimbangkan juga tidak ada salahnya. Oh, begitu ya. Asal kamu mau selamatkan suami saya akan kasih saham grup Chen. Saya tidak hanya mau saham. Saya juga mau kamu cerai dan menikah dengan saya. Kamu masih sempat ragu-ragu. Dia tidak punya waktu untuk menunggu. Saya tanda tangan. Ayah. Kali ini saham grup Chen sudah di tangan. Walaupun kakek bangun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ayah dan anak sudah ditekan selama ini. Sekarang akhirnya bisa bangga. Cepat pergi donor darah. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu berani main-main, saya lebih baik mati bersama kamu daripada kamu dapatkan sen pun saham grup Chen. Kenapa dia belum bangun? Apa darah kamu bermasalah? Bukankah dokter sudah bilang? Dia terluka parah. Bisa bangun atau tidak masih belum pasti. Dia bangun. 80% dia akan jadi orang bodoh. Apa masalahnya dengan darahku? Kamu ngomong hati-hati ya. Kamu sekarang tunanganku. Dia bukan suamimu lagi. Teriak apa? Aku sudah donor darah untuknya. Kontrak kita resmi berlaku. Kamu cepat siap-siap. Kita adakan pernikahan. Setelah pernikahan selesai, kamu bercerai. Kita langsung urus pernikahan. Sudah tahu. Sudah disepakati ini pernikahan politik. Setelah menikah kita tidak saling ganggu. Jangan ganggu aku kalau tidak ada urusan. Paman kecil. Kamu sudah mengancam kami ayah dan anak selama bertahun-tahun. Sekarang nyawamu di ujung tanduk. Istrimu menikah denganku. Itu balasan untukmu. Sayang. Kamu bangun. Sayang. Hicuan. Kita bercerai saja. Kenapa? Aku sudah setuju menikah dengan Hyang. Bagaimana mungkin? Kamu tahu apa motivasiku bangun? Kamu bercanda ya? Benar. Waktu itu kamu butuh darah segera. Di bandara tidak ada darah langka, tapi hanya Hyang yang golongan darahnya sama denganmu. Dia mengancamku. Kalau mau menyelamatkanmu, harus menikah dengan keluarga Hy. Kamu setuju dengannya? Keadaanmu waktu itu sangat kritis. Aku terpaksa setuju dengannya. Sebenarnya kamu tidak perlu mengorbankan diri. Aku milik Hyang. Yang penting kamu bisa hidup dengan baik. Yang lebih penting dari semua ini, kamu tanda saja surat cerai itu. Aku akan kasih kamu uang banyak. Kamu pergi ke luar negeri untuk istirahat. Bajingan ini. Aku akan cari dia. Kamu cuma montir, gimana bisa lawan Hyang? Serahkan saja padaku.
Aku gak akan biarkan keluarga He begitu saja. Gak bisa, dia sekarang benci banget sama keluarga He. Aku gak bisa kasih tahu dia identitas asliku. Tunggu aku urus Yang dulu baru kasih tahu dia yang sebenarnya. Sayang, aku akan tinggal bantu kamu. Tangan yang bersih begini, aku gak akan biarkan dia pegang hal-hal yang gak seharusnya. Baiklah. Kamu pergi ke Eropa istirahat sebentar. Tunggu aku jemput kamu pulang. Ya sudah. Sambil waktu ini selesaikan Hyang. Sayang. Cepat jemput aku ya. Lama banget sih. Jangan-jangan kamu masih ada hubungan sama dia. Dia itu suamiku. Kamu itu siapa? Kamu yakin dia akan keluar negeri? Kalau dia masih ganggu kamu, aku gak akan biarkan dia. Dia kan bukan kamu. Dia janji pasti ditepati. Oke. Sekarang kita langsung ke catatan sipil. Nanti aku jadi suami sah kamu. Cerai hari ini, nikah lagi hari ini juga. Kalau media tahu, muka keluarga He akan kamu buat malu. Berapa lama kamu bisa ke catatan sipil? 1 minggu. Oke. Aku lihat kamu masih mau cari akal apa lagi. Abang. Pas. Akhirnya kamu hubungi kita. Aku datang cari kalian. Pengen minta tolong sama kalian. Ada apa langsung bilang aja. Kita siap tempur. Gak akan mundur. Aku mau kalian bantu aku ambil kembali istri kita. Abaikan aku. Sebenarnya harus mengunjungi pintu hari ini. Kau mendapatkannya sekarang. Seluruh saham grup Chen. Seluruh kota naga. Siapa yang berani menyinggung kita? Tuan Shen, kamu terlambat. Aku hanya berbicara. Grup Shen kami tidak akan bekerja sama dengan grup He di masa depan. Kau berani menyinggung keluarga He. Kau tahu Hyang sudah menikah dengan presiden grup Chen. Keluarga He. Kapan giliran Hyang? Apa maksudmu? He Tuan adalah kakakku. Apa maksudmu? Bukankah dia pergi ke luar negeri? Siapa bilang aku pergi ke luar negeri? Benar saja, kau yang membuat masalah. Selama bertahun-tahun, aku tidak peduli dengan wajah ayahku. Tapi kalian sudah menemukan jalan mati. Aku harus bersikap baik padamu. Hichuan, kau cemburu padaku. Ingin menjadi jahat dari sisiku. Merampok Zizi. Sekarang dia telah kembali padaku. Jangan mencoba merampoknya. Saya ingin trik. Saat itu aku menyelamatkan Zizi. Tapi aku dikirim ke luar negeri. Selama bertahun-tahun, Anda mendekati Zizi dengan menyamar sebagai identitas saya. Hyang. Kau selalu mengambil tempat. Zizi. Kau dan Hyang adalah hubungan suami istri. Dia mengalami kesulitan sekarang. Kau tidak bisa mati. Aku sudah memberinya saham grup Chen. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan? Zizi. Anda dapat bertindak sebagai presiden grup Chen. Bantu Hyang mengambil pinjaman bank. Kau mengancamku dengan kehidupan suamiku. Sekarang, sebenarnya ingin saya menggunakan grup Chen. Bantu kalian pinjam uang. Jangan bermimpi. Dulu aku yang salah. Tapi kalau kamu menikah denganku, kita akan jadi satu tim. Zizi, kamu gak mungkin tega melihat kapal keluarga He tenggelam begitu saja. Kalau kapal keluarga He tenggelam, aku cuma akan tepuk tangan senang. Sikapmu ini. Kalau mantan suamimu kecelakaan lagi nanti, nggak ada yang mau donor darah buat dia. Kamu pikir aku sama bodohnya kayak kamu? Jatuh di lubang yang sama 2 kali. Aku sudah hubungi bandara. Di bandara sekarang ada cukup darah panda. Pergi sana, jangan sampai aku lihat kamu lagi. Bunuh kamu. Uang keluarga Chen nanti jadi milikku. Bukti-bukti sudah dikumpulkan. Dia mengaku paksa kamu dengan cara nggak benar. Bahkan mau merampok dan membunuh. Perjanjian transfer saham yang kamu tanda tangani dulu sudah batal semua. Bagus. Kalau aku serang dia sekarang dan melukainya, kamu bisa bantu aku urusin nggak? Yang berusaha melukai Anda. Anda melakukan pembelaan diri. Kamu mau ngapain? Suamiku. Hyang sudah aku selesaikan. Kamu sekarang aman. Bisa pulang kapan saja. Memang istriku, hebat banget. Tunggu aku akan segera kembali. Direktur Chen, bunga untuk kakek He yang kamu pesan sudah aku belikan. Bagaimana kabar kakek He? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih perlu istirahat sebentar. Aku akan segera menjenguknya.
Sekarang hubungan kita dengan keluarga Hi sudah seperti ini. Kenapa Anda masih mau menjenguk kakek Hi? Kakek Hi bukan orang yang gak bisa bedain benar salah. Aku akan jelaskan semuanya padanya. Masalah keluarga Hi juga harus diselesaikan. Anda istirahat saja dengan nyaman. Hi Chewan. Bagaimana mungkin? Dia masih di luar negeri. Pasti aku salah lihat. Tidak mungkin. Hi Chewan. Siapa sebenarnya dia? Kenapa kamu masih memperbaiki mobil? Apakah cek yang kuberikan kemarin jumlahnya tidak cukup besar? Dia tahu betul aku benci kebohongan, tapi dia terus menipuku. Sayang, aku rindu padamu. Boleh aku pulang untuk melihatmu? Boleh. Urusan keluarga Hi sudah hampir selesai. Tinggal penutupan saja. Maaf sayang, aku menipumu. Aku baru saja pulang. Bisakah kamu menjemputku? Kamu di mana? Aku akan kirim alamatnya dan menunggumu. Cincin yang dipilih dengan hati-hati. Aku tidak tahu apakah Zizi akan suka. Tenang saja, tidak ada wanita yang tidak suka berlian sebesar ini. Zizi berbeda. Benar juga, dia tidak keberatan saat kamu berpura-pura sebagai montir. Memang seleranya unik. Aku sudah lama menipunya. Aku tidak tahu apakah dia akan memaafkanku. Kamu sudah mempersiapkan lamaran dengan begitu hati-hati. Dia pasti akan sangat tersentuh saat mengetahuinya. Semoga saja. Datang. Zizi. Hari ini giliranku melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Hi Chewan. Zizi. Kali ini giliranku melamarmu. Maukah kamu menikah denganku? Menata lamaran seperti ini pasti menghabiskan banyak uang. Uang kompensasi cerai yang kuberikan padamu masih cukup. Aku tidak menggunakan uangmu. Juga. Uang segitu. Gimana bisa beli cincin berlian segede ini? Zizi. Hi Chewan. Oh tidak. Harusnya aku panggil kamu Tuan Hi. Udah lama pura-pura jadi montir. Nggak mau lanjut pura-pura lagi. Kau sudah tahu semuanya. Perasaan seorang penipu. Aku Chen Zi nggak butuh. Zizi, maaf. Aku, pria keluarga hingga ada yang baik. Sampah. Zizi, dulu aku yang salah sama kamu. Tapi cintaku padamu tulus. Udah aku bilang, orang yang menipuku aku nggak akan pernah maafin. Kau sama seperti yang sama-sama bajingan. Dulu anggap aja aku buta. Kedepannya jangan sampai aku lihat kamu lagi. Zi. Santai. Kak, aku masuk lagi ke kamu. Keren. Pria nggak ada yang baik. Cuma main-main aja. Kok aku jadi serius lagi? Kakak bilang bener banget. Kak, aku tuangin minum buat kamu. Kak, kan ada aku. Ngapain juga manggil mereka? Aku mau manggil berapa orang ya terserah aku. Yang penting aku senang. Ngapain aja boleh. Kakak bilang bener banget. Kak, aku minum lagi buat kamu. Aku Chen Zi. Harusnya hidup kayak gini. Hidup yang bebas dan bahagia. Cinta apaan sih? Mati aja, mati aja. Kak, hati-hati. Pegang baik-baik. Aku mau yang ini. Kau bukan dari sini. Kamu datang merebut bisnis. Aku punya banyak uang. Kamu hanya perlu ikut aku. Apa yang kamu inginkan pasti akan ada. Angkat kepala. Zizi, mari kita bicara. Aku sudah bayar, kamu harus dengar aku. Sikap apa ini, pergi sana. Lepaskan aku. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku bayar untuk bersenang-senang. Aku tidak suka yang terlalu manja. Kakak. Di antara banyak orang kamu tidak melihat wajahku, langsung memilihku. Berarti kamu punya aku di hati. Aku hanya ingin melihat seberapa jelek kamu. Lihat baik-baik, jelek tidak. Di sini kenal tidak.
Aku kenapa ya? Seluruh badan terasa panas. Pria ini kok mirip sekali dengan Hichuan. Kesukaan kakak. Chenzi, kamu keluar cari kesenangan. Kenapa masih memikirkan si penipu itu? Kakak lagi bad mood, tidak mau main lagi. Chenzi, jangan pura-pura mabuk. Kamu memang mencintaiku. Aku kenapa ya? Kenapa bisa mimpi bersama Hichuan semalaman? Sayang. Sayang, kamu sudah bangun lapar tidak? Ternyata bukan mimpi. Sayang. Kamu tanpa make up cantik sekali. Kamu tahu sudah berapa lama aku tidak melihatmu, begitu merindukanmu. Chenzi, kamu tidak boleh salah lagi. Jaket. Sepatu. Sayang, kasih aku uang lagi. Kali ini dikasih banyak sekali. Semalam begitu bersemangat. Dikasih berapapun pantas. Putra bungsu keluarga Hi keluar jual diri. Tentu layak dapat harga bagus. Menikahlah denganku. Halo, Kakak lama tidak jumpa. jangan sentuh aku. Karena kamu sudah menganggapku sebagai model pria. Jangan cari orang lain lagi. Nona Chen. Aku jamin lebih baik dari mereka semua. Kasih aku satu kesempatan. Baiklah. Karena Hixiao mau main denganku, aku juga bisa menikmatinya. Hai kakak, selamat malam. Chenzi. Main ke sini sama suamimu ya? Dia sekarang bukan suamiku lagi. Dia model pria yang aku sewa. Model pria bagus juga. Boleh aku coba? Kamu suka? Aku kasih. Lagian aku juga sudah bosan. Chenzi, jangan keterlaluan. Kenapa? Orang sepertimu kan bisa dipakai siapa saja. Chenzi, bisa kasih satu kesempatan lagi. Yang terakhir. Zizi, aku bersumpah. Aku tidak akan menipu Kalau aku menipumu lagi, aku akan mati mengenaskan. Kita semua sudah dewasa. Kamu pikir dengan bersumpah seperti itu, aku akan memaafkanmu? Istri. Jangan panggil aku istri. Kenapa? Kenapa kamu jelas-jelas mencintaiku? Aku juga mencintaimu. Kenapa kita tidak bisa mulai lagi? Aku akui aku suka tubuhmu. Tapi aku pasti akan menemukan yang lebih muda dan lebih kusukai. Hicuan penipuanmu padaku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku akan selalu mengingatkan diriku sendiri. Jangan mudah percaya pada orang lain. Aku benar-benar tidak bermaksud menipumu. Dengarkan penjelasanku. Jalan. Presiden Direktur. Dulu saat kamu diculik oleh Hiang, Hichuan sangat khawatir. Aku rasa dia tulus padamu. Sejujurnya bagaimana? Sekali tidak setia, selamanya tidak bisa diterima. Dulu ibuku, karena terus-menerus memaafkan ayahku, pada akhirnya hanya meninggal dengan sedih. Tidak mendapatkan apa-apa. Aku tidak akan seperti dia. Ayah, tolong maafkan aku. Aku sudah tua. Kamu memutuskan hubungan ayah anak denganku sekarang. Bagaimana aku bisa hidup, ayah? Kamu menyembunyikannya dariku saat kamu menyuruhku menyingkirkan Xiao Chuan. Tidak terpikirkan hari ini. Ayah, aku terpengaruh setan. Aku sesaat tidak waras. Melihat Hichuan aman dan sehat. Tolong maafkan aku, ayah.
Kakek ini semua perbuatan ayahku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah tua, tapi tidak gila. Kamu tahu Xiao Chuan menikahi Chen Zi. Lalu kamu dan ayahmu bermain kotor. Membuatku dan Xiao Chuan saling membunuh. Kalian berdua binatang. Sungguh tidak manusiawi. Hei kak, aku salah. Aku cucumu sendiri. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Bodyguard usir kedua binatang ini. Ya. Ayah aku anak sulung. Kakek. Putra kecil keluarga He keluar menjual diri. Tentu saja layak mendapat harga yang baik. Xiao Chuan. Kakakmu dan He yang sudah kuusir. Sekarang grup He diserahkan ke tanganmu. Kamu harus bangkit. Selain Chen Zi aku tidak mau apa-apa. Tidak bisa begitu. Malam ini adalah pesta penggantianmu. Semua orang penting di Longcheng sudah kuundang. Chen Zi juga akan datang. Kamu menggoda gadis kecil lagi. Ayo ke sini. Apa sih? Jangan celaka gadis besar. Katakan kau beberapa kali. Selamat datang di presiden baru grup He. He Chuan. Kakak baik. Kalian semua tahu Ogawa. Tentu saja. Dia adalah kita. Kepala klub Superan. Tidak ada kakak. Mobil kami tidak bisa bermain. Dulu. Aku selalu. Ternyata kau, lebih awal di kota naga. Sudah siap untuk terhubung. Grup He tinggal di luar negeri. Misterius dua kecil. Itu kamu. He Chuan. Chen Zi juga bilang kau sedang memperbaiki mobil. Dia benar-benar berpura-pura. Ayah. Kau bilang Chen Zi akan datang. Jangan khawatir. Kau belum tahu. Selalu datang. Finale baru saja debut. Presiden grup Chen. Ibu Chen Zi untuk Zizi. Aku khawatir kau tidak akan datang. Terima kasih Ken. Jangan salah paham. Aku di sini untuk mitra bisnis. Bergabunglah. Bukan karena kau. Itu terlalu bagus. Apa itu? Untungnya saya mewarisi grup He. Dan membuat Anda sesuatu. Dapat menggambar satu gambar. Membosankan. Karena urusan bisnis. Kalau begitu temani rekan bisnis. Tarian pembuka. Tidak ada mood. Masih tidak berani. Hanya satu tarian. Aku tidak berani. Tapi sebelum itu, saya berbicara sebagai seorang pebisnis. Hanya bermain-main. Bukan karena terpancing olehmu. Baiklah, yang mulia istri. Zizi. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah tidak bisa memberitahukan identitasku tepat waktu padamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga, membuatmu jatuh cinta padaku lagi. Chen Zi. Perkataan pria hantu penipu. Jangan percaya satu kata pun. Aduh. Kenapa kamu tidak menangkapku? Takut kena tipu ya? Shao, bisakah kamu membantu saya bangun? Saya hanya bisa membantu istri saya. Pergi sana. Istri apa? Chen Zi sudah tidak mau sama kamu. Hubungan kami sangat baik. Jangan coba-coba memecah belah. Chen Zi bilang langsung pada kami. Bilang rasamu enak. Siapa yang mau silakan? Zizi. Kakak kita baru saja sampai. Kenapa kamu sudah keluar? Saya keluar untuk cari udara segar. Saya suruh kamu cari kesempatan. Untuk balikan dengan He Chuan. Apa kamu dengar enggak? Enggak. Dasar anak nakal. Kenapa kamu begitu? Sama sekali tidak seperti saya. Kakak. Kakak He Chuan ganteng dan kaya. Sayang banget kalau dilewatkan. Ayah, kalau kamu memang gak suka, Air Journey Chen Gan Taipu and Kailur. Kasih saja ke Lulu.
Shao. Kamu adalah ayahnya Chenzi. Ini adiknya Zizi. Lulu. Cepat sapa Shao. Halo Hichuan Gege. Kalian ngobrol aja. Kamu dan Hyang ada hubungan gelap. Secara senioritas kamu harus panggil aku Om. Hichuan Gege, kamu salah paham. Aku dan Hyang gak ada hubungan apa-apa. Aku suka sama kamu. Hichuan Gege, aku mirip sama kakakku. Kalau kamu gak bisa melupakannya, anggap aja aku sebagai penggantinya. Maaf. Aku jijik sama orang jahat. Sampai mual secara fisik. Iya Shao, aku akan menggantikan kakakku. Bikin kamu suka secara fisik. Bikin kamu lupa sama dia sama sekali. Kasih kamu 6 kata. Kamu pantas apa? Pergi jauh-jauh. Hichuan Gege. Aku jago bikin senang. Coba aja pasti kamu tahu. Chenzi ya? Kamu pikir kamu hebat apa? Aku tunjukin pesonaku. Hichuan, seberapapun kamu merendahkan diri, jadi pencekatna Chenzi ai, dia tetap nggak cinta sama kamu. Terus kenapa? Seumur hidup. Aku cuma cinta sama dia. Zizi ya. Kasihanilah. Kasih Hichuan ke Lulu aja. Aku udah cerai sama dia, nggak ngelarang Lulu nempel juga. Mau gimana lagi aku kasih? Sudahlah. Lepasin Hichuan. Lepasin diriku juga. Bantuin aku cari jodoh, asal aku nikah. Hichuan akan menyerah. Kakak akhirnya kamu menghubungi kami. Aku memanggil kalian untuk meminta bantuan. Ada apa bilang saja. Kami siap melakukan apapun. Bantu aku menemukan kakak ipar kalian. Di bar akhir-akhir ini, semua anak anjing dan serigala dilarang bekerja. Bagus sekali. Kamu terlihat familiar. Kita pernah bertemu di mana ya? Kakak ipar, saat aku mencari kakak untuk memperbaiki mobil. Kamu pernah melihatku. Kamu memanggilku apa? Kakak ipar, kamu adalah wanita kakakku. Kamu selamanya adalah kakak iparku. Lalu kenapa kamu mau berkencan denganku? Kakak ipar, kakak tidak percaya Buddha. Demi kamu. Sampai pingsan di depan patung Buddha. Maafkan dia saja. Aku janji, kedepannya pasti akan memperlakukanmu seperti Dewi hidup. Nona Chen. Hari ini aku bukan datang untuk berkencan. Aku datang khusus untuk berterima kasih. Terima kasih telah membuat Hichuan merasakan. Penderitaan terdalam dalam hidupnya. Apa maksudnya? Sebagai temannya, aku tidak ingin kamu terlalu cepat memaafkannya. Kakak ipar kamu adalah cinta sejati kakak. Sungguh. Sekarang dia benar-benar putus asa. Bahkan mobilku pun tidak dia perbaiki. Bagaimana kalau kamu berbaikan dengannya? Aku tidak percaya. Pria di Longcheng. Semua adalah anak buah Hichuan. Kamu mau jodoh-jodohan. Gimana kalau aku? Kok kamu bisa datang? Kamu jodoh-jodohan ini urusan besar. Adikku pasti kasih tahu aku. Dulu aku cuma anggap kamu tukang bengkel. Ternyata kamu punya kemampuan besar. Aku yang buta mata. Gak punya kemampuan. Mana berani jadi suamimu? Tolong kamu paham sebutannya. Antara aku dan kamu sudah gak ada hubungan lagi. Pergi sana. Jangan ganggu aku jodoh-jodohan. Kasih tahu aku. Kenapa kamu jodoh-jodohan? Kamu benar-benar perasaan kita. Ini bukan urusanmu. Daripada kamu jodoh-jodohan, mending nikah sama aku. Di Longcheng gak ada pria yang lebih baik dari aku. Mau semua pria di dunia mati. Aku juga gak akan cari kamu. Jangan pergi. Lepas. Zizi. Aku gak akan pernah lepasin kamu. Kalau gitu aku bantu kamu sadar. Siram aku kopi. Artinya kamu peduli sama aku. Kita gak bisa putus. Siapa yang izinin kamu buka baju? Jodoh-jodohan berikutnya di Taman Damai. Jodoh-jodohan aja Tela benar-benar gak bisa diandalkan. Zizi.
Hicuan, kamu gila ya? Gak bisa lepas-lepas. Zizi, jangan pergi ya. Kamu ngomong yang ngomong. Ngomong apa sih? Pria gak aktif gimana bisa dapat istri? Dengerin aku sampai selesai ya. Kamu mau ngomong apa? Aku bisa tebak. Hicuan, omong kosong aja. Aku tidak akan percaya. Inilah yang ingin kukatakan padamu. Zizi, sepanjang hidupku, hanya kamu yang ada di hatiku. Aku tidak meminta yang lain. Hanya meminta satu kesempatan. Kesempatan untuk diuji. Bolehkah? Baik. Kalian membuatku menderita begini. Tapi kalian malah berhayal di sini. Mimpi. Aku akan menyeret kalian turun ke neraka bersamaku. Hyang, apa yang ingin kau lakukan? Kalian membuatku diusir dari keluarga Hi. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku akan membunuhmu. Membalas dendam pada Hicuan. Lalu kenapa kau tidak langsung membunuh Hicuan? Karena membunuhmu akan membuatnya lebih menderita daripada membunuh Hicuan. Kenapa? Bukankah kau penasaran, siapa yang menyelamatkanmu 10 tahun lalu? Itu adalah Hicuan. Tidak terpikirkan bahwa saat itu, dia sudah sangat mencintaimu. Paman kecil ayahku mencarimu. Siapa ini? Dia terluka. Bawa dia ke rumah sakit. Baik. Tidak mungkin. Aku ingat dengan jelas. Orang yang menyelamatkanku dulu, tangannya terluka. Tapi di lengan Hicuan, sama sekali tidak ada bekas luka. Tentu saja tidak ada luka. Pada saat itu, ayahku menipunya untuk pergi ke luar negeri dan melakukan operasi penghilang bekas luka. Kamu siapa sebenarnya? Jangan macam-macam. Maukah kau menikah denganku? Matilah kau. Aku akan membunuhmu, Presiden Direktur. Lokasi Nyonya sudah ditemukan. Aku segera ke sana. Kamu tidak bisa kabur. Tolong. Hicuan. Teriaklah. Panggil Hicuan untuk mengurus jenazahmu. Zizi. Jangan takut. Aku di sini. Presiden Direktur. Bawa dia ke kantor polisi. Sepuluh tahun yang lalu, kamu yang menyelamatkanku. Kamu sudah tahu semuanya. Kalau bukan karena Hyang memberitahuku, apa kamu berniat menyembunyikannya dariku selamanya? Kamu selalu marah padaku. Aku takut kalau aku bilang kamu tidak percaya. Aku juga punya pikiran buruk. Ingin memaksamu dengan budi baikku selamanya. Karena aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kalau bukan karena Hyang memberitahuku, apa kamu berniat menyembunyikannya dariku selamanya? Kamu selalu marah padaku. Aku takut kalau aku bilang kamu tidak percaya. Aku juga punya pikiran buruk. Ingin memaksamu dengan budi baikku selamanya. Karena aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, antara kita tidak akan sia-sia selama ini. Hampir saja kita kehilangan satu sama lain selamanya. Sekarang aku memikirkannya. Aku masih takut. Tidak akan. Selama kita saling mencintai, kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Maukah kamu memakainya dan menjadi istriku? Kenapa kamu selalu membawa cincin? Zizi. Maukah kamu menikah denganku? Biarkan aku menghabiskan seumur hidupku menemanimu, melindungimu. Aku umumkan, pengantin pria dan wanita resmi menjadi suami istri. Saya umumkan, pengantin pria dan wanita resmi menjadi suami istri.
Selamat ya Pak Tua. Sama-sama selamat. Banyak sekali pengiring pria. Kenapa cuma satu pengiring wanita? Baiklah, Fire Kentia. Memilih satu dari antara kita. Apakah saya tidak ada gunanya di sini? Sekretaris saya tidak semudah itu dikejar. Tapi kami semua suka pengiring wanita. Bicara apa sih? Bikin istri saya mual. Salah sangka Bang. Kami tidak bilang apa-apa. Bagaimana? Benar-benar. Tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya hamil. Hebat saya jadi ayah.